Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi serta rahmatnya menyertai kita semua. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas suatu tema pembahasan, yakni kewajiban atas seorang wali anak, baik itu anak laki-laki atau perempuan, yang diambil dari kitab Al-Qaulul Jali. Kitab Al-Qaulul Jali ini mengurai lafaz-lafaz Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Lengkapnya Al-Qaulul Jali fi halli alfadhi Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Al-Qaulul Jali ini karya dua orang syekh. Yang pertama Syekh Muhammad bin Nazih Ar-Rampuni, yang kedua Syekh Muhammad bin Ali Al-Atrash, ghafarallahu lahuma. Beliau mengurai lafaz-lafaz yang tertera di dalam kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari, karya seorang imam al-muhaddits, seorang pakar hadis dan zuhud, yakni Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Kitab ini mencakup ilmu agama yang pokok. Kebanyakan dibahas pokok-pokok ilmu agama. Jadi ini dibagi tiga, ada pembahasan aqidah atau tauhid, mencakup di dalamnya mengenal dua kalimat syahadat, kemudian tentang riddah, hal-hal yang mengeluarkan seorang muslim dari Islam, kemudian juga bab fiqih dari mulai bersuci sampai haji, kemudian muamalah, transaksi, kemudian maksiat-maksiat anggota tubuh, dan diakhiri dengan bab taubat. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan paparkan terkait dengan fasal kewajiban atas seorang wali anak, baik laki-laki atau perempuan. Mari hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bacakan terlebih dahulu teksnya atau matannya. Hadirin bisa menyaksikan di layar, dan insya Allah di halaman 29. Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Faslun fima yajibu ala awliya'i sibyani was-sabiyyati. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang wajib atas wali anak kecil laki-laki dan anak-anak kecil perempuan. Yajibu ala tariqi fardil kifayati. Wajib fardu kifayah. Wajibnya wajib kifayah atau disebut fardu kifayah ala wali kullin, atas setiap wali minas sobiyyi, baik itu anak kecil laki-laki, was-sobiyyati, dan anak kecil perempuan. Al-mumayyizaini, yang mana keduanya, anak kecil laki-laki dan perempuan ini, sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Wa tamyizu huwa ayyafhamal khitaba wa yaruddal jawaba. Tamyiz adalah seorang anak bisa memahami perkataan dan bisa membalas atau bisa memberikan jawaban ketika ditanya. Itu disebut tamyiz. Ayyamurahuma, kewajibannya apa untuk wali tersebut? Memerintah keduanya, ay as-sobiyya was-sobiyyatal mumayyizaini, yakni keduanya tersebut, anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah tamyiz, bis sholati, untuk mengerjakan sholat, walau qadhaan, meskipun sholat tersebut sholat qadha. Wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da ayyutimma sab'a sinina qamariyatin, dan wali tersebut
wali anak tersebut mengajari keduanya hukum-hukum sholat setelah keduanya mencapai usia 7 tahun qamariyah. Wa yakunu amrul wali bitasydidi, dan perintah wali tersebut harus diberikan dengan tegas, bihaitsu yuzhiru lil waladi ahammiyatas sholati, dengan sekiranya menampakkan kepada anak betapa pentingnya sholat. Fa in mayyaza qabla bulughi sab'i sinina lam yajib al-amru. Jika seorang anak tersebut telah tamyiz belum mencapai usia 7 tahun, maka tidak wajib diperintah. Jika anak tersebut sudah tamyiz sebelum mencapai usia 7 tahun, maka tidak wajib diperintah. Wa yajibu 'alal waliyyi wa huwa al-walidu, dan wajib atas seorang wali, yakni di sini wali yang dimaksud adalah al-walidu, seorang ayah, wa kadza man yaqumu maqamahu, demikian pula orang yang menempati posisi ayah, bisa ibu, kakek atau nenek. Ayyadribahuma, kewajibannya itu apa? Wajib memukul keduanya, yakni anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Ayasobiyah wasobiyatan mumayyizaini, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan yang keduanya sudah tamyiz, dorban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak mencelakai, ala tarkiha, atas meninggalkan sholat. Ayat sholati, artinya sholat. Jika anak kecil laki-laki atau perempuan tersebut meninggalkan sholat, wajib bagi wali tersebut memukul keduanya. Kapan kewajiban tersebut? Ba'da tamami 10 sinina, setelah anak kecil tersebut mencapai usia, setelah sempurna berusia 10 tahun qamariyatin, 10 tahun qamariyah. Wa dzalika, dan demikian itu kewajiban memukul setelah sempurna 10 tahun kepada anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, kasaumin, seperti puasa, al-qaqahu, yang mana keduanya mampu untuk berpuasa. Fa yajibu 'alal waliyyi, maka wajib atas wali, amruhuma, untuk memerintah keduanya, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, bisaumi, untuk berpuasa, disamain jika mereka sudah berusia 7 tahun. Adorbuhuma, dan wajib memukul keduanya, ala tarkihi, jika meninggalkan puasa, li ashrin, karena sudah berumur 10 tahun. In kana, jika keduanya yutiqanihi, jika keduanya mampu untuk berpuasa. Bagaimana jika tidak mampu keduanya untuk berpuasa? Fa illam yutiqa asyama lam yu'maru bihi. Jika keduanya tidak kuat, tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak diperintah untuk berpuasa. Jadi pembahasan ini sangat penting sekali untuk seorang wali dalam mendidik seorang anak. Pertama, di sini disebutkan oleh pengarangnya bahwasannya wajib kifai, wajib yang hukumnya bukan wajib ain, tapi apabila telah dilaksanakan oleh yang lain maka gugur kewajiban tersebut, karena itu wajib kifai. Kemudian kewajibannya itu apa? Kewajiban untuk memerintahkan sholat kepada anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, sobi dan sobiyah, jika keduanya sudah tamyiz. Tamyiz ini di sini disebutkan sudah anak tersebut memahami perkataan dan membalas jawaban ketika ditanya. Ketika ngobrol paham apa yang dimaksud. Ketika ditanya hal-hal yang sederhana, misalkan sholat dalam sehari berapa kali, dia mampu untuk menjawab, atau sepekan ada berapa hari, dia bisa menjawab itu. Maka anak tersebut sudah tamyiz. Adapun para ulama yang lain ada yang menafsirkan bahwasanya tamyiz tersebut seorang anak sudah bisa makan, minum, dan beristinja sendiri. Jadi menurut ulama yang menafsirkan tamyiz seperti itu, ketika anak sudah bisa makan, minum, dan beristinja sendiri, maka sudah tamyiz. Nah, ketika anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan ini sudah tamyiz, lalu usianya sudah 7 tahun, maka wajib bagi seorang wali, ayah, ibu, kakek, nenek, atau yang lainnya, untuk memerintahkan keduanya sholat. Demikian pun puasa, jika mereka mampu untuk berpuasa. Kemudian kalau sudah menginjak 10 tahun, itu wajib dipukul jika mereka meninggalkannya. Seperti itu. Dan hati-hati, pukulannya bukan pukulan yang menyakiti, juga bukan mukul di bagian wajah,
karena jelas itu tidak boleh. Nabi melarang kita untuk memukul wajah. Pukulan yang tidak menyakiti dengan pukulan mendidik, misalkan bagian telapak kakinya. Bukan pukulan yang sampai menjadikan putus tangannya atau putus kakinya, tidak seperti itu. Pukulan yang mendidik, kemudian perintahnya juga dengan perintah yang tegas sehingga memberikan kesan dan pemahaman kepada mereka betapa pentingnya sholat puasa Ramadan. Kemudian kalau anak tersebut sudah tamyiz sebelum mencapai usia 7 tahun, ya tidak wajib diperintah. Nah, dalam pembahasan ini, kewajiban ini wajib pemerintah bagi seorang wali. Adapun sholat dan puasa kepada anak tersebut yang usianya 7 tahun atau 10 tahun itu tidak wajib. Jadi seandainya mereka meninggalkan pun tidak secara hukum tidak berdosa. Karena jelas dalam hadis disebutkan rufi al-qalamu an thalathin. Qalam atau pena taklif itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya adalah seorang anak sebelum menggapai usia baligh. Usia baligh itu 15 tahun, sedangkan anak tersebut belum baligh. Adapun ketika kita mendapati atau seorang wali mendapati anak yang meninggalkan sholat, jangan mengatakan kamu berdosa, jangan mengatakan seperti itu, karena mereka tidak berdosa. Jangan juga mengatakan biarlah, wong masih anak-anak, jangan seperti itu. Kita katakan, kita tegur bahwasanya jangan sampai meninggalkan sholat. Kita katakan kalau meninggalkan itu perbuatan salah, sehingga mereka terbiasa. Lalu menjelang usia balik mereka sudah terbiasa dan mereka tidak berani untuk meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian kewajiban puasa Ramadan. Baik, sekarang kita akan paparkan teks yang tadi kita dengarkan bersama dari segi gramatika bahasa Arab, baik ilmu nahwunya, ilmu sharafnya. Faslun fima yajibu ala awliya'i sibyani was-subiyyati. Faslun ini kalimahnya isim mufrad. Tanda isimnya ada tanwin, faslun. Kalau dari segi pembacaan atau tarkibnya, yang Arabnya ini rofa, bisa sebagai mubtada atau juga bisa sebagai khobar, dan juga ada pembacaan yang lain. Kemudian fi ini huruf jar mabni ala sukun, fima yajibu ala awliya'i sibyani was sobiyati. Awliya ini bentuk jama dari wali, i'rabnya jar atau majrur dengan ala, tandanya kasrah. Awliya ini juga sebagai mudhaf, as-sibyani sebagai mudhaf ilaih. As-sibyan ini bentuk jama dari sobi, jama taksir. Kemudian was-sobiyati, as-sibyani ini mudhafun ilaih majrur, tandanya kasrah. Kemudian was-sobiyati ini jama muannas salim dari sobiyatun jamaknya sobiyatin. Ini maktuf karena ada huruf ataf waw, tandanya kasrah, was-sobiyati. Bentuk kalimatnya isim, tandanya ada alif lam. Kemudian selanjutnya dari segi jumlah yajibu, ini fi'il, ada fa'il. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Fa'ilnya domir mustatir, jawazan, boleh ditutup atau boleh dihadirkan. Maka ketika fi'il dan fi'il isim, fa'il sebagai isim, di sini jumlah fi'liyah. Yajibu ini sama seperti di atas yang barusan kita paparkan. Ala ini huruf jar, tariqi ini isim dijarkan dengan ala. Posisinya juga sebagai mudhaf, fardi mudhafun ilaih sekaligus fardi sebagai mudhaf, al-kifayati ini mudhafun ilaih. Jadi dibacanya disambungkan. Di antara yang tidak boleh dipisah ketika dibaca itu jar, huruf jar yang menjarkan, dan majrur yang dijarkan. Kemudian mudhaf dan mudhafun ilaih.
Jadi tidak boleh dibaca ala juda kemudian thoriq, pisah-pisah. Mereka disambung. Ala thoriqi fardil kifayati. Ala waliyyi kullin minas sabiyyi was sabiyyati al-mumayyizaini. Nah, al-mumayyizaini di sini ini isim musanna atau isim tasniyah. Isim tasniyah. Di sini posisinya sebagai naat dari as-sabi dan as-sabiyah. I'rabnya majrur atau jar. Karena naat itu mengikuti man'utnya. Tanda jarnya dengan iya karena isim tasniyah. Wa tamyizu ini posisi sebagai i'rabnya mubtada bermula kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kita maknai utawi, khobarnya iku. Kalau dalam bahasa Sunda ari, khobarnya eta. Wa tamyizu ini sebagai waw di sini bisa disebut waw al-istinaf, waw permulaan jumlah setelah jumlah sebelumnya sempurna. Wa tamyizu, tamyiz adalah seperti itu. Huwa di sini domir fasl, wa tamyizu domir pemisah. Ini tamyiz sebagai mubtada, khobarnya bisa huwa juga atau yang di depannya. Kalau dijadikan domir fasl, huwa-nya maka bukan khobar. Ayyafama itu menjadi khobar. Kalau huwa dijadikan khobar sekaligus jadi mubtada, ayyafama jadi khobar. Al-khitobah, ayyafama ini fi'il mudhari mansub dinasabkan dengan an. Al-khitobah ini maf'ulun bih, tandanya nasab karena isim mufrad. Wa yarudda, wawunya huruf ataf, yarudda fi'il mudhari ataf kepada an, sebelumnya ada an, ayyafama maka wa yarudda. Al-jawabah maf'ulun bih, kalimahnya isim, jenisnya isim mufrad. Ayya'murahuma ini mahalnya menjadi fa'il dari yajibu yang di atas tadi. Huma isim dhamir. Ayat tafsiriyah as-sabiyah. Jadi setelah ayat tafsiriyah itu menjadi badal. I'rabnya mengikuti sebelumnya. Ayya'murahuma, huma ini kan sebagai maf'ulun bih. Ayya'murah, maka as-sabiyah pun menjadi mansub juga, maf'ulun bih mansub, sabiyah sebagai badal juga mansub, dinasabkan. Karena maf'ulun bih juga nasab. Wasabiyata al-mumayyizaini. Barangkali demikian, itu sekian pembahasan dari teks yang kita dengarkan dan bacakan, dari mulai pemahaman teks, kemudian makna, juga dari sisi kebahasaan, jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah, jenis kalimahnya baik itu isim, fi'il atau huruf. Isim juga dari segi jenisnya muzakkar, muannats, atau segi jumlahnya mufrad, musanna, jama' juga jama' taksir, jama' muzakkar salim, jama' muannats salim, dan sebagainya. Demikian, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan baca tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.